Al-Kinaz Official, media dakwah iman dan amal. Hadirin yang mulia, untuk mendapatkan kejayaan di dunia dan di akhirat yang selama-lamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perantara kepada manusia berupa mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan lain-lainnya, agar semua itu digunakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya, yakni diuji dengan perintah dan larangan. Karena itu faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan dia sami'an basira, mendengar dan melihat. Hadirin yang mulia, kebahagiaan manusia bukan pada harta benda, jabatan, kerajaan, dan sebagainya. Seandainya kebahagiaan ada pada kekuasaan, maka rakyat jelata akan hina. Seandainya kebahagiaan ada pada harta kekayaan, maka semua orang miskin akan hina pula. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maha adil. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi sarana yang sama pada manusia, yaitu akal dan panca indera. Ini adalah sebagai alat sensor kita, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi siapa saja yang menggunakan akal dan panca inderanya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ia akan memperoleh kebahagiaan yang selama-lamanya. Hadirin yang mulia, kebahagiaan adalah terwujudnya seluruh keinginan hati, namun tidak seorang pun yang bisa memenuhi apa saja keinginannya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memenuhi keinginan-keinginan manusia. Barang siapa yang menghendaki agar keinginannya tercapai, maka taatilah kehendak atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya? Kata Allah, tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia ini. Hari ini manusia berpikir, beranggapan dengan kerja keras keperluannya akan terpenuhi, sehingga mereka menghabiskan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk bekerja memenuhi keperluan-keperluannya. Padahal tanggung jawab memenuhi keperluan seluruh makhluk adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Wa man lastum lahu biraziqin, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya, kata Allah. Hadirin yang mulia, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh keperluan-keperluannya juga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia taat pada seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keperluan-keperluannya akan didatangkan dengan mudah oleh Allah. Suatu kekeliruan atau suatu kesalahpahaman bila beranggapan bahwa orang yang sholat telah berjaya, orang yang tidak sholat tidak berjaya, orang yang telah mendirikan sholat bertanggung jawab kepada orang yang belum sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memahyukan kepada Jibril alaihissalam supaya membinasakan suatu kota dengan penduduk-penduduknya. Lalu Jibril berkata, sesungguhnya di dalam kota itu terdapat seorang hamba yang tidak pernah bermaksiat kepadamu, ya Allah, sekejap mata pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka jika demikian, binasakanlah ia lebih dahulu sebelum yang lain, karena ia tidak pernah mengerutkan keningnya, tidak pernah memikirkan dan merisaukan sedikit pun saudaranya yang belum taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas perkara itu, hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas dakwah ini dibebankan kepada kita. Tugas dakwah ini dibebankan kepada umat akhir zaman, yang mana umat yang terbaik, yakni umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita lanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecemasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di akhir
di akhir hidupnya Rasulullah SAW, maka katakan ummati, ummati, ummati. Ini maknanya begitu tinggi kerisauan Rasulullah SAW terhadap bagaimana nasib umat di akhir zaman.